Aku terduduk di lantai kamar kecil apartemenku di Jakarta, tangan gemetar memegang ponsel yang baru saja menampilkan pesan dari Sari. Ma, Aisyah. Aku harus menikah dengan pria yang dipilih keluargaku. Ini akhir dari kita. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada, membuat napasku tersengal. Bagaimana bisa? Kemarin malam kita masih berpelukan di bawah hujan deras di Monas, berbisik janji tentang masa depan yang bebas dari pandangan orang lain. Sekarang semuanya hancur, dan aku sendirian menghadapi kenyataan bahwa cintaku yang selama 2 tahun ini, yang kujaga rapat-rapat dari keluarga dan masyarakat, ternyata rapuh di hadapan tekanan tradisi. Dalam benakku, kenangan bergulir seperti ilmu rusak. Sari, dengan senyumnya yang selalu membuat hatiku meleleh, pernah bilang, aku tidak peduli apa kata orang, Aisyah. Kita akan bersama selamanya. Tapi sekarang, aku bisa membayangkan wajah ibunya, yang selalu memandangku curiga saat aku datang ke rumah mereka di Bogor. Kalian terlalu dekat, katanya sekali, nada penuh kecurigaan. Apakah Sari menyerah karena itu? Atau karena ayahnya yang konservatif, yang selalu bicara tentang kewajiban anak perempuan untuk membangun keluarga yang benar. Aku merasa marah, tapi lebih dari itu aku merasa dikhianati. Mengapa aku tidak cukup baginya? Mengapa aku harus menjadi rahasia yang disembunyikan, sementara pria itu, siapapun dia, bisa menjadi pilihan terbuka? Aku bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit. Pikiranku berputar, haruskah aku hubungi dia? Tuntut penjelasan. Atau biarkan saja, karena aku tahu betapa beratnya hidup sebagai perempuan seperti kami di Indonesia ini. Di sini, cinta sesama jenis bukan hanya tabu, tapi bisa jadi kutukan. Keluargaku sendiri, di Tai Nguyen, maksudku di kampung halamanku di Jawa Tengah, pasti akan mengusirku jika tahu. Tapi Sari, dia yang selalu lebih berani, kenapa sekarang mundur? Aku ingat malam ketika kami pertama kali mengakui perasaan, di sebuah kai kecil di Tamrin. Aku takut, tapi aku lebih takut kehilanganmu, katanya. Kini ketakutan itu menang, dan aku yang kalah. Telepon berdering, nomor Sari. Hatiku berdegup kencang. Aku angkat, suaraku parau. Kenapa, Sar? Kenapa sekarang? Dia terisak di seberang. Aisyah, Ma. Ayahku tahu tentang kita. Dia mengancam akan memutus hubungan jika aku tidak menikah dengan anak temannya. Ini untuk kebaikan keluarga. Kebaikan keluarga. Aku ingin tertawa pahit. Dan aku bukan apa-apa. Diam sejenak, lalu dia bilang, kau tahu aku mencintaimu. Tapi ini realitas. Kita tidak bisa melawan semuanya. Percakapan itu berakhir dengan air mata, dan aku melempar ponsel ke dinding. Realitas. Kata itu seperti racun. Di benakku, aku bertanya-tanya, apakah cinta kami hanya mimpi yang terlalu indah untuk bertahan di dunia ini? Esok harinya, aku tak bisa bekerja. Sebagai desainer Grace Relance, aku seharusnya menyelesaikan proyek, tapi pikiranku kacau. Aku putuskan pergi ke rumah Sari, meski tahu risikonya. Di sana, pintu dibuka oleh Lina, adik perempuan Sari yang berusia 20 genep tahun, 1 tahun lebih tua dariku. Lina selalu ramah, tapi kali ini matanya penuh simpati. Aisyah. Sari tidak di rumah. Dia sedang persiapan. Persiapan pernikahan. Aku merasa mual. Boleh aku masuk sebentar? Lina mengangguk, membiarkanku masuk ke ruang tamu yang penuh oto keluarga. Duduk di soa, aku tak tahan lagi. Air mata mengalir. Kenapa dia lakukan ini, Lin? Kami bahagia. Lina duduk di sebelahku, tangannya menyentuh bahuku pelan. Aku tahu tentang kalian. Sari cerita padaku.
Ini bukan pilihannya, Aisyah. Keluarga kami sangat tradisional. Ayah menganggap pernikahan adalah kewajiban suci. Sari tak punya pilihan. Aku memandangnya marah bercampur putus asa. Dan kau? Kau setuju? Lina menggeleng. Tidak. Aku benci ini. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku adik bungsu, suaraku tak didengar. Dalam hati aku berpikir, setidaknya Lina mengerti. Dia pernah cerita tentang temannya yang mengalami hal serupa, diusir keluarga karena orientasinya. Mungkin dia sekutu. Tapi saat itu aku hanya ingin menangis. Lina memelukku, dan untuk pertama kalinya sejak pesan itu, aku merasa sedikit hangat di tengah dinginnya pengkhianatan. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Aku menghindari semua orang, terkunci di apartemen. Pikiranku penuh pertanyaan, apakah aku salah mencintai Sari? Apakah masyarakat ini yang salah, dengan norma-normanya yang kaku? Di Indonesia, pernikahan sesama jenis bahkan tak diakui, dan cerita tentang diskriminasi sering kudengar. Aku ingat berita tentang pasangan yang dihukum cambuk di Aceh. Apakah itu nasib kami jika terus? Tapi Sari memilih aman, meninggalkanku sendirian menghadapi badai. Setiap malam, aku bergumam pada diri sendiri, kau kuat, Aisyah. Kau harus lanjut. Tapi dalam hati, aku hancur. Lalu, pesan dari Lina datang, Aisyah, mau ketemu. Aku khawatir padamu. Aku ragu, tapi setuju. Kami bertemu di sebuah taman di Menteng. Lina datang dengan kopi di tangan, wajahnya penuh perhatian. Sari akan menikah minggu depan. Aku tahu ini berat buatmu. Aku mengangguk, mata berkaca. Aku merasa dikhianati. Lina menyentuh tanganku. Dia juga menderita. Tapi kau, Aisyah, kau pantas bahagia. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalamku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Lina bukan sebagai adik Sari, tapi sebagai seseorang yang peduli. Pikiranku mulai bergeser, mungkin ada harapan di tengah kegelapan ini. Setelah pertemuan itu, Lina menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hariku. Dia sering mengirim pesan, menanyakan kabar, bahkan mengajakku jalan-jalan ke tempat-tempat tenang di Jakarta untuk mengalihkan pikiranku dari Sari. Tapi setiap kali melihat Lina, aku teringat wajah Sari, kemiripan saudara perempuan itu seperti pengingat konstan akan luka. Kenapa kau lakukan ini, Lin? Tanyaku sekali, saat kami duduk di pinggir danau Situ Lembang. Karena aku tahu betapa sakitnya ditinggalkan. Dan karena aku peduli padamu. Jawabannya membuat hatiku bergetar. Peduli. Apakah itu hanya simpati atau ada sesuatu lebih? Dalam benakku, konflik bergolak. Sari adalah cintaku, tapi sekarang dia akan menjadi istri orang lain. Pernikahannya seperti pukulan akhir. Aku bayangkan upacara itu, Sari dalam kebaya putih, tersenyum paksa di samping pria yang tak dicintainya. Apakah aku harus hadir, gumamku sendirian di malam hari? Tidak, tentu tidak. Tapi Lina mengundangku, katanya untuk dukungan moral. Sari ingin kau tahu dia Ma. Kata itu tak cukup. Aku merasa marah pada diri sendiri karena masih mencintainya. Mengapa hati ini tak bisa lepas? Setiap malam aku berdebat dengan bayanganku, lepaskan, Aisyah. Dia memilih jalan lain. Kau harus juga. Hari pernikahan tiba. Aku tak pergi, tapi Lina mengirim Oto. Melihat Sari bahagia atau pura-pura membuat dadaku sesak. Aku minum sendirian di bar kecil, mencoba lupakan. Tapi pikiranku kembali ke Lina. Dia yang selalu ada, mendengarkan keluhanku tanpa menghakimi. Kau seperti malaikat, kataku sekali padanya.
Dia tertawa tapi matanya serius. Bukan malaikat, Aisyah. Hanya manusia yang mengerti patah hati. Patah hati. Apakah Lina pernah mengalami? Dia cerita sedikit, dulu dia suka perempuan juga, tapi disembunyikan rapat. Keluarga kami tak akan terima. Sari memilih menyerah, aku memilih bertahan sendirian. Kata-katanya membuatku sadar, kami sama-sama korban sistem ini, di mana cinta tak sesuai norma dianggap dosa. Malam itu, setelah pernikahan, Lina datang ke apartemenku. Wajahnya lelah, mata merah. Sari menangis sepanjang hari. Dia bilang menyesal. Aku memeluknya, dan tiba-tiba pelukan itu terasa berbeda. Hangat, nyaman, tapi ada getar aneh. Lin, terima kasih sudah ada untukku. Dia memandangku lama. Aisyah, Aku suka padamu sejak lama. Sebelum Sari. Pengakuan itu seperti bom. Suka. Pada adik pacar mantanku. Hatiku kacau. Ini salah, Lin, Sari saudaramu. Dia menggeleng. Sari memilih jalannya. Kita punya hak bahagia. Tapi dalam hati aku bertanya, apakah ini pengkhianatan? Aku mundur, tapi bibirnya menyentuh pipiku pelan. Bukan ciuman, hanya sentuhan. Tapi cukup membuat dunia berputar. Keesokan harinya, aku hindari Lina. Pikiranku penuh tuduhan diri, kau gila, Aisyah. Mencoba lupakan Sari dengan adiknya. Ini akan hancurkan segalanya. Keluarga mereka, persahabatan kami. Tapi perasaan itu tumbuh. Setiap pesan Lina tak kujawab, hatiku semakin sakit. Apakah ini cinta baru, atau hanya pelarian gumamku? Aku ingat ajaran agama yang kudengar sejak kecil. Cinta sesama jenis sudah kontroversial, apalagi dengan saudara mantan. Masyarakat akan bilang apa? Keluargaku di desa pasti malu. Tapi Lina, dia berbeda dari Sari. Lebih kuat, lebih jujur pada diri sendiri. Sari menyerah pada tekanan, Lina melawan. Akhirnya, aku hubungi dia. Kami bertemu di Kai Auritku. Lin, ini rumit. Aku masih cinta Sari. Dia mengangguk. Aku tahu. Tapi beri waktu. Aku tak mau paksa. Percakapan itu penuh ketegangan. Aku merasa bersalah, tapi juga tertarik. Di benakku, suara-suara bertengkar. Ini kesempatan kedua, Aisyah. Ambil. Lainnya bilang, ini dosa ganda. Aku pulang dengan hati berat, tapi untuk pertama kalinya sejak putus, aku merasa ada cahaya. Mungkin Lina adalah penyembuhku, tapi dengan harga apa? Hari-hari berlalu dengan pertemuan rahasia. Kami bicara tentang mimpi, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit terima LGBT. Lina cerita tentang aktivis yang dia kenal, yang berjuang untuk hak sama. Kita bisa bahagia, Aisyah, meski harus sembunyi. Tapi sembunyi lagi. Aku lelah. Aku ingin bebas, Lin. Dia pegang tanganku. Bersama kita bisa. Perasaan itu semakin kuat, tapi konflik inner tak hilang. Setiap malam aku bertanya, apakah aku pantas ini? Apakah Sari akan marah jika tahu? Dan yang terburuk, apakah ini hanya balas dendam bawah sadar? Cinta ini terasa lebih dalam, lebih rawan, karena taruhannya lebih tinggi. Konflik dalam diriku semakin membara. Setiap kali bersama Lina, aku merasa hidup kembali, tapi bayang Sari seperti hantu yang tak mau pergi. Bagaimana jika Sari tahu, gumamku sendirian, menatap cermin di pagi hari. Wajahku tampak lelah, mata bengkak dari malam tanpa tidur. Lina dengan keberaniannya membuatku ingin percaya pada cinta lagi. Tapi ini bukan cinta biasa, ini cinta yang lahir dari puing-puing pengkhianatan.
Apakah itu nyata atau hanya ilusi untuk isi kekosongan? Suatu hari, Sari hubungi aku. Suaranya lemah di telepon, "Aisyah, aku kangen. Pernikahanku. Salah. Hatiku hancur lagi. Kenapa bilang sekarang? Kau sudah pilih." Dia menangis. Aku terpaksa. Suamiku baik, tapi aku tak cinta dia. Aku masih memikirkanmu. Kata-katanya seperti api yang menyala kembali luka lama. Aku ingin bilang tentang Lina, tapi tak bisa. Sar, ini terlambat. Setelah telepon ditutup, aku duduk termenung. Apakah aku harus kembali ke Sari? Dia saudara Lina sekarang. Ini akan hancurkan mereka berdua. Dalam hati, aku berteriak, kenapa hidup ini penuh pilihan salah? Lina datang malam itu membawa makanan favoritku. Kau tampak murung. Aku cerita tentang panggilan Sari. Wajahnya memucat. Dia bilang apa? Aku ragu, tapi jujur, dia menyesal. Lina diam lama lalu bilang, aku tahu dia menderita. Tapi Aisyah, jangan biarkan itu hancurkan kita. Kita. Kata itu membuatku gelisah. Lin, ini salah. Kau adiknya. Dia memandangku tajam. Adik atau bukan, perasaan ini nyata. Sari memilih meninggalkanmu. Aku memilih tinggal. Debat itu memanas. Aku bilang, ini akan pecah keluarga kalian. Dia jawab, keluarga yang memaksa Sari menikah. Mereka sudah pecah. Kata-katanya menusuk, tapi benar. Tapi dalam benakku, suara ayah Sari bergema, kalian harus patuh pada norma. Malam itu kami bertengkar hebat. Lina pergi dengan marah, dan aku sendirian lagi. Pikiranku kacau, apakah aku egois? Mencari bahagia di tengah penderitaan orang lain. Aku ingat masa kecilku ketika ibu bilang cinta harus suci, sesuai ajaran. Tapi ajaran mana yang benar di mata masyarakat yang menghakimi? Di Indonesia, perempuan seperti kami sering dianggap penyimpang. Berita tentang kekerasan terhadap membuatku takut. Apakah hubungan dengan Lina layak risikonya? Setiap jam, aku bolak-balik, ya, karena dia membuatku merasa utuh. Tidak, karena itu akan sakiti Sari. Keesokan, Lina kembali. Ma, Aisyah. Aku tak mau kehilanganmu. Kami bicara panjang tentang masa lalu. Lina cerita bagaimana dia selalu iri pada Sari, karena Sari lebih berani awalnya. Tapi sekarang, aku yang berani untuk kita. Kata-katanya menyentuh. Aku akui perasaanku, aku suka padamu, Lin, tapi takut. Dia peluk aku, dan untuk pertama kali, aku biarkan. Bukan lebih jauh, hanya pelukan yang penuh emosi. Tapi itu cukup membuat hatiku bergejolak. Kita akan hadapi bersama, bisiknya. Tapi masalah datang. Ibu Sari tahu tentang kami, entah bagaimana. Dia hubungi aku, suaranya dingin, jauhi anak-anakku, Aisyah. Kau sudah cukup rusak Sari. Kata-kata itu seperti cambuk. Aku menangis, merasa seperti penjahat. Lina bilang, jangan dengar. Ini perjuangan kita. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah ini benar? Aku bayangkan konsekuensi, diusir, dicemooh. Keluargaku sendiri mungkin tak terima. Apakah aku siap bayar harganya, gumamku? Pertemuan dengan Sari selanjutnya lebih dramatis. Dia datang ke apartemenku, wajah pucat. Aisyah, aku dengar tentang kau dan Lina. Hatiku berhenti. Sar, Ma. Dia marah, kau khianati aku. Lina saudaraku. Aku bilang, kau yang tinggalkan aku dulu. Debat memuncak, air mata berlinang. Sari pergi dengan hati hancur, dan aku merasa bersalah tak terkira. Lina datang kemudian,
Kami saling peluk dalam diam tapi konflik inner semakin dalam. Apakah cinta ini layak dengan luka yang ditimbulkan? Setiap malam, aku bertanya pada Tuhan, mengapa kau ciptakan perasaan ini jika hanya untuk disiksa? Luka dari konfrontasi dengan Sari seperti racun yang merembes ke setiap pori. Aku tak bisa tidur, bayang wajahnya yang penuh kecoaan menghantuiku. Apakah aku monster? Lin, tanyaku pada Lina di telepon tengah malam. Dia tenang, tidak. Kita manusia dengan perasaan. Tapi kata-katanya tak cukup hilangkan rasa bersalah. Dalam benakku, suara-suara menuduh, kau pencuri cinta, Aisyah. Kau hancurkan saudara. Apakah ini balas dendam? Tidak, aku tahu itu cinta sejati. Tapi mengapa terasa begitu salah? Keluarga Sari semakin menekan. Ayahnya hubungi Lina, memaksa pulang. Kau harus hentikan kegilaan ini, katanya. Lina cerita padaku, suaranya gemetar. Aku tak mau, Aisyah. Aku pilih kau. Pilihanku. Hatiku terbelah. Aku ingat masa ketika Sari dan aku bahagia sebelum tekanan datang. Sekarang dengan Lina, bahagia itu rapuh. Kita harus sembunyi lebih dalam, bilang Lina. Tapi sembunyi lagi. Aku lelah. Di Indonesia, di mana Atwa Mui tentang seperti pedang tergantung, hidup seperti ini seperti perang harian. Suatu hari, kami putuskan bertemu di luar kota, di Bogor, untuk bicara. Di sana, Lina bilang, aku siap tinggalkan keluarga jika perlu. Kata-katanya membuatku takut. Jangan, Lin, mereka keluargamu. Dia marah, mereka yang buat Sari menderita, buat kita sembunyi. Apakah itu keluarga? Debat itu penuh emosi, air mata mengalir. Aku bilang, aku tak mau kau korban karena aku. Dia pegang wajahku, ini pilihan kita. Tapi dalam hati, aku bertanya, apakah pilihan ini benar, atau hanya ego? Kembali ke Jakarta, masalah memburuk. Sari hubungi lagi, kali ini memohon, tolong hentikan dengan Lina. Dia adikku, Aisyah. Suaranya penuh keputusasaan. Aku merasa terkoyak. Sar, aku cinta dia. Dia menangis, ini akan hancurkan semuanya. Setelah itu, aku depresi. Pikiranku gelap, mungkin aku harus akhiri semua. Tinggalkan Lina, biarkan Sari bahagia. Tapi itu berarti kehilangan lagi. Setiap jam, konflik inner memuncak, cinta atau moral. Bahagia atau pengorbanan. Lina datang, melihatku hancur. Aisyah, jangan menyerah. Kami bicara sepanjang malam tentang mimpi masa depan. Bayangkan kita bebas, mungkin pindah ke Bali, hidup tenang. Ide itu indah, tapi realitas pahit. Tapi keluarga, tanyaku. Dia bilang mereka harus terima atau kehilangan kami. Keberaniannya menginspirasi, tapi juga menakutkan. Aku akui, aku takut, Lin takut kehilangan semuanya. Dia peluk aku erat, bersama kita kuat. Tapi klimaks datang ketika ayah Sari datang ke apartemenku. Wajahnya merah, kau rusak anak-anakku. Pergi dari hidup mereka. Aku gemetar, tapi Lina muncul, berdiri di depanku. Ayah, ini cinta kami. Terima atau tidak? Dia marah besar, mengusir Lina. Kau bukan anakku lagi. Lina menangis, tapi tegar. Malam itu kami saling genggam, tapi luka semakin dalam. Dalam benakku, pertanyaan bergema, apakah cinta ini layak dengan pengorbanan sebesar ini? Rasa sakit semakin berat, emosi memuncak seperti badai yang tak berhenti. Badai emosi mencapai puncaknya setelah pengusiran itu. Lina tinggal bersamaku, tapi rumah terasa seperti penjara. Setiap hari, dia menangis diam-diam, merindukan keluarga. Apakah ini benar, Aisyah, tanyanya sekali.
Aku tak bisa jawab karena diriku sendiri penuh keraguan. Bayang ayahnya, kata-katanya yang keras, seperti duri di hati. Kita hancurkan segalanya, gumamku. Tapi Lina bilang, tidak. Mereka yang hancurkan dengan ketidakpahaman. Konflik innerku seperti perang, aku cinta Lina, tapi harga ini terlalu mahal. Sari sekarang seperti korban tak bersalah di tengah kekacauan yang kuciptakan. Suatu malam Sari datang lagi, kali ini dengan suaminya. Aisyah, Lina, tolong pulang. Ayah menyesal. Lina ragu, matanya penuh air mata. Benarkah? Sari mengangguk. Dia takut kehilangan kalian. Tapi aku tahu ini jebakan. Mereka tak akan terima kita. Debat memanas. Sari bilang, coba bicara. Mungkin berubah. Lina setuju pergi, aku ikut, hati berdegup. Di rumah, ayah Sari duduk diam, kalian. Ini dosa. Lina bilang, ini cinta, ayah. Seperti Sari dulu dengan Aisyah. Sari memucat. Ayah marah, Sari sudah benar sekarang. Tapi Sari bicara, tidak, ayah. Aku tak bahagia. Aku bohong. Pengakuan itu mengejutkan semua. Sari cerita tentang penderitanya, bagaimana pernikahan paksa membuatnya hancur. Ayah terdiam, wajahnya berubah. Malam itu penuh air mata dan pengakuan. Ayah bilang, aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan anak-anakku. Bukan penerimaan penuh, tapi langkah kecil. Lina peluk aku, Sari tersenyum pilu. Tapi dalam hati, aku tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat luar masih menghakimi. Kita akan hadapi bersama, bisik Lina. Aku mengangguk, merasa bangun dari mimpi buruk. Cinta ini, meski lahir dari luka, membawa kesadaran, kita pantas bahagia, meski harus bayar mahal. Hari-hari berikutnya, kami mulai bangun ulang. Sari cerai, mencari jalan sendiri. Keluarga pelan-pelan terima. Tapi emosi masih bergolak, apakah aku pantas ma dari Sari? Apakah Lina benar pilihanku? Dalam benakku, jawaban jelas, ya, karena dia menyembuhkanku dari kegelapan. Tapi pertanyaan terakhir tetap, apakah mencintai saudara mantan adalah bentuk pengkhianatan, atau justru jalan menuju kebebasan sejati?